Kulon wun, sedulur semua dimanapun panjenengan berada dan kapanpun panjenengan nonton video ini. Semoga panjenengan diberikan kesehatan, keselamatan, dan berkah dari Gusti Pangeran ingkang merpoing jagat. Terlebih lagi, semoga panjenengan semua selalu dijauhkan dari mara bahaya dan bencana. Semoga semua makhluk berbahagia. Baik, untuk video kali ini saya akan membahas tentang perjalanan kehidupan atau siklus hidup manusia. Jadi kalau kita kemarin sudah mengetahui bahwa sukma itu berasal dari alam wangwong, alam kosong, turun ke Cubomani Astagina, lalu menjadi satu dengan Hawa atau tempat kosong yang penuh darah dari rahim ibu, maka terbentuklah sel kehidupan. Kemudian berkembang menjadi manusia sampai saat akhir 9 bulan 10 hari. Baik, langsung saja saya bahas mengenai proses kelahiran. Proses kelahiran itu tadi adalah sukma yang dari alam kosong masuk ke dalam Cubomani Astagina atau ke dalam penis orang tua, ayah terutama, lalu ayah bertemu dengan ibu, saling jatuh cinta, itu sukma sudah berada di dalam penis. Kemudian setelah mereka menikah, melakukan hubungan intim, maka sukma akan masuk ke ruang hampa tadi, rahim. Nah, dari situ sukma mengalir ke dalam rahim, lalu diterima oleh roh, diikat oleh roh. Dari roh berkembang menjadi jasad, fisik. Nah, dalam perkembangannya fisik itu berkembang terus. Sesuai dengan hukum Big Bang kemarin bahwa semua itu bergerak, bertumbuh, bergerak. Nah, dari situ 4 bulan kemudian ditiupkanlah nyawa. Nah, nyawa ini apa? Kalau pengertian saya, nyawa ini adalah udara yang masuk ke dalam paru-paru itu untuk mengikat antara sukma, roh, dan jasad. Jadi nyawa ini adalah pengikat. Pengikat dari sukma ke jasad. Nah, seandainya nyawa nadi sudah pergi, maka jasad akan terpisah dari sukma. Demikian, setelah itu bayi lahir. Setelah 9 bulan 10 hari bayi sudah lahir, mengalami masa-masa yang indah sampai masa kanak-kanak. Dengan cita-cita, dengan angan-angan, dengan suasana yang indah. Di situ akan nampak bahwa ketika dengan suasana yang indah, dengan angan-angan yang bagus, dengan cita-cita yang luhur, maka kehidupan akan menjadi bahagia selalu. Setelah agak besar, remaja, mulai dilepaskan oleh bimbingan orang tua. Jadi dilepaskan untuk menimba ilmu apa saja. Bisa misalnya dari sekolah, atau dari lingkungannya, dari alam, dari teman. Nah, ini mulai ada kemasukan energi-energi yang negatif. Jadi seakan-akan kehidupan ini sudah mulai berimbang antara
Kadang suka, kadang bahagia, kadang susah, kadang sudah mulai. Lalu kemudian menginjak masa dewasa. Nah, ini masa dewasa ini mulai dikenalkan dengan lawan jenis. Nah, rasa yang paling dominan tumbuh adalah cinta kasih. Nah, ketika gambarannya, ketika orang mengalami cinta kasih yang besar adalah kehidupan juga bahagia, nyaman, senang, adanya happy. Di samping sudah ada tingkatan harus belajar, harus menimba ilmu. Nah, setelah dewasa, menginjak pernikahan, lalu ke jenjang rumah tangga, kemudian melangkah lagi, setelah selesai menimba ilmu, bekerja. Nah, bekerja ini sudah mulai timbul masalah nanti. Nah, semakin masalahnya semakin banyak, artinya untuk mengalami kebahagiaan akan semakin sedikit. Banyak kan susah karena menganggap bahwa yang datang itu adalah masalah semua. Nah, dengan itu kehidupan akan semakin tidak karuan. Beban akan semakin berat, harus menanggung ini, menanggung itu, menanggung ini. Semua dianggap masalah. Sehingga kebahagiaan itu semakin menipis. Lalu menjelang usia senja itu adalah masa-masa di saat pensiun. Nah, ini kebanyakan seseorang baru menyadari, oh iya, kenapa saya seperti ini, baru jiwa spiritualnya muncul. Kita koreksi dalam diri. Nah, di sini baru semakin mendekatkan diri kepada penciptanya, Tuhan, Allahnya. Nah, setelah sampai pada saatnya, roh dan sukma ini harus kembali ke alamnya lagi, maka di situ disebut proses kematian. Proses kematian ini tidak berjalan semerta-merta sekarang mati, tidak. Proses ini sudah berjalan sejak panjenengan dilahirkan. Kok bisa begitu? Iya. Selalu ada sel yang mati. Selama perkembangan itu selalu ada sel yang mati. Selalu ada penurunan fungsi organ tubuh, selalu menurun sampai saatnya roh lepas dari jasad. Nah, itu disebut proses kematian. Jadi proses kematian itu ya sejak panjenengan lahir itu ya sudah mulai proses kematian. Jadi kadang-kadang kita menganggap bahwa proses kematian itu hanya saat panjenengan hanya saat lepasnya roh dari jasad. Tidak, kematian itu adalah proses dari panjenengan lahir sudah berproses juga. Makanya di Jawa juga ada disimbolkan dengan tembang mocopat. Urutannya Mas Kumambang. Mas Kumambang itu ketika janin berada di dalam rahim ibu, ya diberi makan oleh ibu, diberi udara oleh ibu. Kemudian proses selanjutnya adalah mijil. Mijil itu lahiran, brojol. Setelah mijil, sinom. Sinom itu masa anak-anak yang bahagia tadi. Setelah sinom, kinanti. Kinanti itu orang mencari jati diri, jadi perlu bimbingan orang lain. Masih di kanti. Kanti itu bimbingan orang lain, digandeng, dibetulkan. Nah, lalu masuk asmaradana. Asmaradana itu kehidupan asmara. Saling suka, menyukai.
Lalu kemudian berikutnya ada gambuh. Gambuh itu jumbuh. Kalau sudah cocok, menikah, membina rumah tangga. Nah, kalau sudah membina rumah tangga, timbulnya dandang gulo. Dandang gulo itu dalam kehidupan rumah tangga. Yang diributkan hanya soal dandang dan gulo. Dandang itu tempat membuat makanan, gulo itu tempat memberikan rasa manis. Nah, setelah ini ada proses namanya durmo. Durmo itu yaitu mengalami percobaan dalam kehidupan itu. Cobaan. Bagaimana kita melewatinya? Setelah durmo, ada pangkur. Nah, pangkur ini adalah sesuai dengan siklus tadi. Saat kita mulai mengkoreksi diri, kita sudah pensiun, kita mau apa, koreksi diri, semakin mendekatkan diri dengan Tuhan, Allah. Kemudian disambung lagi, megat roh. Megat roh ini adalah proses pisahnya nyawa atau sukma dari jasad. Makanya dipegat, pegat roh. Dari situ disambung pocong. Pocong itu adalah pocong, orang mati. Jadi yang ditinggalkan adalah jasadnya. Sedangkan sukma kembali ke alam wangwung. Nah, itu menurut leluhur-leluhur kita Nusantara. Jadi sebenarnya yang mati itu apa sih? Jasad kita, yang kita tinggalkan jasad kita. Untuk roh kembali. Roh kembali ke alam wangwung, sukma juga kembali ke alam wangwung, sehingga nanti roh itu akan masuk ke sukma, itu akan masuk ke dalam seseorang laki-laki, sedangkan rohnya masuk ke dalam seorang wanita. Makanya roh itu digambarkan oleh darah. Peredaran darah dalam tubuh manusia itu adalah roh. Sedangkan sukma itu adalah jiwanya, aslinya. Cahaya, nur cahaya di dalam diri kita. Nah, lalu apa hubungannya dengan jiwa? Jiwa itu adalah pancaran dari sukma, roh. Nah, makanya sering disebutkan bahwa aura itu adalah jiwa tadi, pancaran dari energi sukma dan roh kita. Ibarat pancuran itu yang memercik ke bawah, itu pancarannya, itu adalah jiwa. Dan aura ini warna penggambaran dari jiwa. Dan ini bisa berubah-ubah aura itu. Kadang keruh, kadang jernih, tapi tidak berubah warna. Misalnya aura seseorang itu biru, aura seseorang itu merah, aura seseorang itu putih, kuning, ya tetap itu, cuma kondisinya keruh atau jernih, berkilau kuningnya. Misalnya kuning, ya kuning keruh atau kuning jernih. Nah, kalau kuning keruh itu ditandai dengan jiwa atau rasa kita yang sedang emosi, galau, bingung, cemas, itu akan menimbulkan aura yang keruh. Sedangkan kalau kita dengan suasana bahagia, dengan suasana ceria, senang, santai, itu akan menimbulkan aura yang terang. Jadi demikian, sedulur semua, ini tentang sekilas tentang perjalanan kehidupan manusia. Semoga bermanfaat. Dan jika ada kata-kata yang salah dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya, Tubagus Purnama dari Yogyakarta, mengucapkan salam damai, namo buddhaya, namaste, rahayu.